Ye, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu? Ye. Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini mohon izin ulun sebagai fasilitator terkait PKG peningkatan kompetensi guru PJOK. Hari ini kita akan melakukan tatap maya 1, yaitu tatap maya awal secara online ataupun secara virtual, karena kegiatan ini lebih banyak dengan virtualnya kali, jadi banyak tatap maya. Cuma dalam satu minggu cuma sekitar dua kali dalam satu minggu itu ada 2 kali pertemuan. Sebelum memulai kegiatan hari ini, ulun bisa salah satu dari pikiran kita memimpin doa untuk memperlancar, untuk bertahan. Oke, ulun persilahkan Bapak Mukni ya, siap ya, silakan Bapak Mukni untuk memimpin berdoa. Marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sebelum kita berdoa, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil rizqina wa taubatan ba'dal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hamid alaina bi su'ratil maut wa najatan minan nar wa indal hisab. Rabbana la tuzigh wa hidaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad. Allahumma arham sayyidina Muhammad. Allahumma astur sayyidina Muhammad. Allahumma astur sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Kak Mukni atas memimpin doa untuk kegiatan pada hari ini. Mohon izin, ulun share screen saya untuk berbagi dulu. Bisa kelihatan kakak? Bisa. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk kegiatan orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK.
Selamat datang Bapak dan Ibu peserta PKG PJOK. Dari Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Touring. Mohon izin ulun di sini sebagai fasilitator terkait kegiatan kita yaitu PKG PJOK, peningkatan kompetensi guru jadi disiplin olahraga dan kesehatan. Perkenalkan dulu ini supaya kenal. Kalau kenal maka sayang, kata orang dulu kan, artinya supaya kenal dulu lawan ulun sendiri. Ulun nama Surya Daina, jadi Surya Daina, asal dari Kabupaten Banjar. Jadi Kabupaten Banjar, aslinya ini di Martapura. Induk kerja di Istanbul, di Kecamatan Istanbul, SDN Mungguraya. Jadi, ulun sendiri di sini mohon izin sebelumnya untuk kakak-kakak semua ibu, bukan untuk mengajari sampean bagian pian semuanya ada. Ini kebetulan ulun sudah terdahulu aja belajarnya. Jadi mau pati PKG ini sebelumnya sudah yang 6 bulan yang lalu, sekitar 5 bulan yang lalu. Ini terdahulu aja ulun gitu. Nah makanya di sini untuk sharing membagikan, bukan artian sebagai menggurui bikin. Ada ulun mohon izin kepada abang-abang senior, bikin kakak-kakak semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Supaya lebih rame lagi, ulun minta semua dari kakak-kakak. Sebelumnya mohon izin, jadi supaya lebih akrab ulun panggilnya dengan kakak-kakak aja. Jangan bapak ibu, supaya lebih nyaman kita manggil bikin pian, ulun mengiau pian, bikin pian mengiau bikin yang lain juga dengan kakak. Supaya lebih akrab, supaya lebih nyaman aja kak. Mohon izin kak, boleh kak? Boleh. Ya, silakan. Di sini ada kak. Terima kasih. Selanjutnya di sini silakan kakak memperkenalkan diri. Jadi silakan on cam, buka kameranya, terus nanti silakan menyampaikan biodata diri masing-masing. Belajar kita dengan cam, dengan kamera, dengan suara di laptopnya masing-masing. Silakan dulu kak, siapa yang mau pertama dulu? Monggo silakan. Atau ulun pilih aja kah dulu? Ayo Kak Abdullah duluan ya, mau silakan Kak Abdullah. Kedengaran lah Pak? Kedengaran. Baik, saya ulangi. Nama saya Abdullah Chandra Kusuma, dari Kintab, Kecamatan Kintab, unit tugas di UPTD SDN 1 Muara Kintab. Dipanggil Abdullah. Terima kasih. Selanjutnya silakan Kak Siswo. Halo, ulun masih belum paham tadi. Nyoba di laptopnya kekang, makanya muncul 2. Ulun kada bisa melihat itu di layar laptopnya ini. Bapak sekalian nggak bisa melihat, cuma di HP bisa. Nah, ulun nama Siswo dari UPTD SDN 4 Asam-Asam. Terima kasih. Terima kasih Kak. Silakan selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya ulun memperkenalkan diri. Nama Tony Effendi. Bisa juga nanti dipanggil Tony. Wah, tempat kerja kita di UPTD SDN 5 Plehari. Ya, itu ya. Makasih. Terima kasih Kak Tony. Selanjutnya Kak, silakan. Picik gambar mikrofon kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Rahmatati, tempat tugas UPTD ISD 1 Telaga, Kecamatan Plehari. Dipanggil Kak Rahmat. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Rahmat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami nama ulun jawab pendek, mudah diingat. Ya, Mukni. Tempat kerja UPTD SDN 4 Plehari. Itu aja untuk perkenalan sementara. Terima kasih. Terima kasih Kak. Silakan selanjutnya Kakak yang belum memperkenalkan diri. Masih ya? Belum kabarnya belum, Pak? Kak Rizky, silakan. Perkenalkan, nama ulun Rizky Aryadi Fauzin, tempat tugas di UPTD SDN Negeri 2 Bumi Asih, Kecamatan Panyipatan. Mira. Terima kasih Kak Rizky. Kak Rizky ini mengurus angkatan ulun nih Kak. Nggih. Nah, iya. Kayak ulun ini angkatan di Jepok. Itu kita angkatan berapa Kak Rizky? Angkatan 2011 Kak Rizky lah. Jauh benar di bawah Bikian Pian, di bawah Kamukni, di bawah senior seberataan nih. Jauh benar senior seberataan Jadi ulun mohon izin benar. Bungas. Orang paling bungas. Atau ini bisa benar. Silakan Kak Sarmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun dari UPTD SDN Negeri 2 Riam Adungan. Kebetulan hari ini ada maulidan di sekolah, jadi baru masuk juga, menyelesaikan tadi juga. Minta maaf juga. Alhamdulillah. Ulun tekana isok kayak acara maulidan di sekolahan. Makanya tadi lagi menyiapkan juga peralatan apa segalanya di sebelah, mendekorasi lah. Ya, guru olahraga harus multi talent kan. Ada yang belum Kak? Kak Yanda Hartati belum ya? Beliau lagi di jalan mungkin. Nanti kita pertanyakan identitas beliau, biodata ataupun perkenalan beliau nanti. Mohon izin lagi Kak untuk share screen untuk selanjutnya. Bisa kelihatan nggak? Kelihatan Pak, kelihatan. Mohon izin Kak, agenda kegiatan kita hari ini yaitu adalah 90 menit ataupun 2 JP. Yang pertama yaitu ada 10 menit pertama perkenalan fasilitator peserta. Yang kedua ada 15 menit pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik.
Yang kelima, pengantar lakukan modul 2.1. Yang ke-10 ada pemetaan harapan dan kekhawatiran. Yang kelima, kesepakatan kelas. Yang selanjutnya yang 10 menit yaitu perkenalan peserta lagi. Terus masuk ke modul 1.1 yaitu tatap maya 1 lagi, ada 45 menit lagi, 5 menit pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Terus ada 15 menit, setelah itu mengapa refleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif. Apa itu refleksi? Yang 10 menit selanjutnya apa itu refleksi, 7 karakter pada praktik mengajar reflektif. 10 menit selanjutnya ada analisis cerita. Yang terakhir yaitu nanti ada refleksi dan foto bersama. Tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK yaitu fasilitator dan peserta saling mengenal. Otomatis kita menambah kawan baru ya lo Kak, artinya ulun patuh lawan bikin senior, lawan bikin pian di tanah laut. Kebetulan ulun di Kabupaten Banjar, otomatis ya, sedikit Kak, kalau orang tanah laut berkawanan paling ada beberapa orang bekas kawan angkatan dulu bari. Kalau sekarang masih sedikit karena ruang lingkup kerjanya kan di Kabupaten Banjar. Terus yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga yaitu pada peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, ini kita menyamakan persepsi dulu, Pak. Oke, silakan bikin pian menulis di kolom chat. Oke, untuk berdiskusi kita di dalam kegiatan ini, apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Oke, bebas saja Kak. Silahkan bikin pian menulis di kolom chat. Di sana, di kanan, di bawah. Nah, itu ada Kak Abdullah sudah duluan mencet ke beliau. Oke, silakan disambung di bawahnya. Tuliskan apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Menurut bikin pian masing-masing, nggih. Silakan Kakak. Waktunya 2 menit ya, Kak. Permisi lah, masih kesulitan ini di HP, laptop belum ada kawan namanya. Oke, Kak Abdullah, bisa aja langsung pian sampaikan kalau pian sudah siap tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Oke, silakan Kak siswa, silakan. Menulisnya di mana Kak Surya? Di chat Kak, di kolom chat. Di kolom chat. Oke. Ye, silakan di kolom chat. Sambil ulun bacakan ini ada sudah dari Kayanda Hartati, yaitu
Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Untuk mengembangkan fisik, mengembangkan mental, mengembangkan sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara menyeluruh. Bagus sekali, mantap kayak Anda. Yang lain silakan Kak, ditunggu. Kak Mukni, membina dan mengembangkan potensi anak didik. Boleh. Kak Tony Effendi, mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani. Kita santai aja kalah, silakan kalau mau minum, makan cemilan yang kecil, asal jangan makan nasi padang aja guys. Jadi boleh aja yang dia sambil minum kopi, atau makan cemilan, santai aja yang dia. Kak Rizky, memberi kesempatan kepada anak didik untuk mempelajari aktivitas fisik, mental, sosial, dan emosional. Bagus jawaban kakak di sini. Kak Abdullah, tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah untuk memberikan pembelajaran dan melatih serta untuk mengembangkan gerak, motorik, sosial, intelektual, dan secara menyeluruh. Kak Rahmatati, mengembangkan kebugaran peserta didik. Oke. Kak Sarpani, mengembangkan keterampilan gerak anak. Boleh juga. Sudah ada lagi yang belum, Kak? Dari keseluruhan apa yang kakak sampaikan itu betul sekali. Semuanya apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Artinya semua yang apa yang kakak sampaikan tadi itu di kolom chat, itu semuanya sudah termasuk dengan apa yang mau kita, tujuannya dari kita sebagai guru PJOK melaksanakan di sekolah itu sendiri. Karena hampir keseluruhan kita mau anak itu bergerak, kita mau anak itu sehat, kita mau anak itu punya prestasi, kita mau anak itu punya semuanya hampir keseluruhan, artinya mulai dari mental, emosional, itu emang semuanya ada di PJOK. Selanjutnya, apakah betul PJOK untuk prestasi? Sebenarnya masuk juga kan Kak ke prestasi, tapi menurut hasil riset atau 40 tahun terakhir ataupun penelitian, bahwa artinya di sini data di sini masih turun naik, bahkan ada yang sampai turun banyak di tahun 2006, terus naik 2010, 2014, 2018. Artinya dalam 40 tahun terakhir, data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 terakhir hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan. Jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Jadi ada masuk yang menyumbangkan prestasi, tapi tidak banyak. Karena kita di sini memberikan ke dasar untuk bagaimana anak itu bergerak supaya itu mereka bisa, bukan di prestasi. Prestasi hanya menambah value apa? Ya orang tuh cuma tambahan aja, bonus lah bahasanya untuk prestasi anak peserta didik kita itu kalau sudah mendapatkan di prestasinya. Sampai di sini bisa dipahami Kak semuanya. Dina hinip ulun ngalih jawab bila hinip nih kita dikira ulun pandir sorangan.
Siap. Kami Boleh kasih menyalakan. jempol. Boleh kasih jempol atau kasih apa reaksinya di sana. Bisa loh Kak bikin pian. Nah, supaya ada juga anunya kan. Selanjutnya yaitu adalah apakah betul Pijoka sebagai hiburan? Hiburan. Apakah betul bisa dijadikan sebagai hiburan? Jawab lagi kan nih Kak Surya. Boleh Kak, silahkan. Apakah Pijoka sebagai hiburan? Aju Rizky lah. Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran Pijoka untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Bisa langsung aja Kak, boleh juga kalau mau langsung aja nggak di kolom chat boleh juga. Dua menit aja ya Kak. Sambil minum kopi Kak, boleh aja. Kak Sarpani silakan mengangkat tangannya. Ya, jadi mungkin bisa sebagai hiburan juga karena mungkin anak-anak jenuh di dalam kelas. Jadi kalau misalnya olahraga mungkin bisa sebagai hiburan mereka, refreshing lah itu. Mungkin pelajaran matematika atau yang lain-lain yang susah di kelas, ketika pembelajaran olahraga mungkin mereka refreshing, senang. Mantap, betul sekali itu Kak Sarpani. Jadi salah satunya sebagai hiburan untuk anak-anak peserta didik kita karena sudah bosennya di dalam ruangan untuk belajar, boleh juga. Ini apa ini? Ini Selanjutnya, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Silakan, ada yang mau memberikan tanggapannya Kak? Langsung aja berarti kita di sini. Kasiswo, iya benar bisa sebagai hiburan. Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Rizky Reddy, PJOK bisa dijadikan sarana kegiatan rekreasi dalam bentuk permainan outbound. Betul sekali. Selanjutnya di sini ada apakah betul PJOK untuk kebugaran? Kenyataannya berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti dan atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Kata Kak Abdullah, ya betul, PJOK untuk kebugaran. Kalau dilihat dari gambar di sini ada kerja bakti juga, ada bermain juga untuk kebugaran, artinya menjaga kesehatan. Karena kepanjangan dari PJOK sendiri adalah pendidikan jasmani olahraga dengan kesehatan kalah. Jadi dikira bahwa PJOK itu lebih ke dengan aktivitas kebugaran. Izin selanjutnya Kak. Tantangan utama PJOK. Kata kasiswa ya bisa buat kebugaran asal dilakukan dengan benar. Terus selanjutnya itu ada tantangan utama PJOK yaitu kredibilitas,
kesulitan mengidentifikasi siapa diri kita, apa esensi mata pelajaran ini, sebagai bagian dari kurikulum, krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child, krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Jadi, sedikit Kak, mohon bikin pian ceritakan bagaimana terkait pelajaran VJOK sekarang untuk yang kurikulum merdeka. Lu enak mendengar nih sedikit terkait kurikulum merdeka, bagaimana sih di sekolahan bikin, apakah ada perbedaan menurut bikin pian antara kurikulum merdeka atau sekarang disebut kurikulum nasional ya Kak ya? Atau dengan kurikulum K13 yang baru, yang sebelumnya. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Silakan. Kasarbani angkat tangan masih. Silakan Kasarbani. Masih mau angkat tangan, kada turun-turun tangan Kasarbani. Gimana? Ada keluhan atau ada unek-unek Kak terkait untuk VJOK atau ada permasalahan? Atau ada yang mau dipertanyakan? Kita sharing aja di sini Kak Langgi terkait untuk kurikulum merdeka mengajar sekarang bagaimana sih VJOK? Apakah menurut pian nyaman kah atau tangalih kah atau bagaimana Nggih? Mungkin untuk kurikulum merdeka atau kurikulum nasional yang sekarang, kemungkinan bagi kita guru olahraga karena terbiasa dengan zaman-zaman dulu, kemungkinan kan di pembelajaran yang sekarang beda kurikulum. Kalau dulu kan enak, sekarang kan kurikulum merdeka ini berpusat pada anak peserta didik. Nah, kemungkinan kesulitannya itu karena kita masih ingat gaya belajarnya yang dulu. Nah, kemungkinan perubahan itulah yang sulit karena pembiasaan kita sekarang katanya guru ini kita pembelajarannya itu berpusat pada anak. Nah, kemungkinan ada yang lain atau bisa sharing, ada yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka ini. Nah, bagaimana pengalaman-pengalaman yang sifatnya bersifat pada peserta didik. Oke, makasih. Terima kasih Kak Tony. Ulun kasih aplaus dulu. Ya, mungkin sedikit menambahkan. Silakan Kak Sarbani. Ya, jadi di kurikulum merdeka ini mungkin begini, kita lebih bebas memilih temanya dan juga tidak menekankan anak itu semuanya harus bisa satu materi, misalnya lompat jauh harus tercapai 2 meter atau 3 meter. Karena kita berfokus pada anak, seberapa dia bisa, mungkin kita bisa memodifikasinya. Jadi tidak, kalau kemarin kan ada patokan-patokan penilaiannya. Kalau sekarang, kalau misalnya anak itu kurang tidak bisa misalnya lompat jauh atau apa karena pengaruh berat badan, mungkin ada penilaian yang lain yang bisa kita lakukan. Mungkin seperti lebih enak lah sedikit daripada kurikulum yang lama. Mungkin itu, Pak. Mantap Kak Sarpani. Ulun kasih aplaus lagi. Yang lain silakan juga, kalau mau ngasih aplaus silakan.
Di sana ada gambar emot yang gambar senyum itu kan di tengah. Nah, supaya tidak terlalu kaku aja kegiatannya kita hari ini. Iya, terima kasih Kak. Terkait kurikulum Merdeka sekarang, dia betul sekali apa yang sudah disampaikan dari Kak Sarpani, terus Kak Tony juga. Apa sih kurikulum Merdeka itu sekarang? Ya betul-betul merdeka tadi Kak Sarpani. Dia secara garis besarnya kita sebagai yang di lapangan ya tetap hampir mirip keseluruhan bagaimana cara mengajarnya. Cuma perbedaannya sekarang tadi ya kata Kak Sarpani yaitu adalah berpusat pada peserta didik. Jadi kita lebih banyak ke fasilitator, menyiapkan, mengarahkan, terus apa lagi ya, kayak memfasilitasi. Nanti ketika bagian pian kayaknya di tatap maya bukan di modul 2.1 kan terkait kegiatan PKG PJOK ini. Nah, bagian pian nanti akan ada disuruh membuat video pembelajaran. Jadi merekam video pembelajaran selama kurang lebih sekitar 30 menit. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nanti dan tidak boleh diedit. Merekam bisa minta bantu rekam kawan atau pakai tripod atau ditaruh di atas meja aja. Boleh direkamkan, merekam 30 menit dengan durasi 30 menit untuk kegiatan pembelajaran. Terserah bikin pian anak memakai modul ajar, terus cara mengajarnya mau bagaimana juga terserah. Nanti ulun di sini ada nanti arahannya. Oke. Ulun izin selanjutnya Kak, kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Tujuan utama PJOK yaitu adalah mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran olahraga dan bermain secara aktif. Nah, ini secara garis besarnya dari Lawson 2019. Selanjutnya, PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak, ada involving dan engaging. Engaging artinya tidak hanya terlibat, tapi juga berkomitmen dan berperan. Enjoying, tidak hanya bersenang-senang, tetapi juga menikmati gerakan. Jadi having fun versus enjoying, kata orang tuh secara garis besarnya itu. Artinya, PJOK yang memfasilitasi belajar, menikmati gerak anak itu menikmati untuk pelajaran PJOK. Perkembangan pembelajaran PJOK kondisi saat ini yaitu ada tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat didik. Terus kondisi yang diharapkan guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Kedua yaitu ada praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan kita. Kondisi yang diharapkannya itu pembelajaran untuk semua peserta didik. Selanjutnya kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Yang kondisi diharapkannya pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Artinya secara garis besarnya PJOK ini ingin memberikan pemahaman dan sikap peserta didik untuk sepanjang hayatnya. Artinya keterampilan mereka untuk hidup kan. Secara garis besarnya seperti itu. Tujuannya daripada kita sekarang mengajar PJOK, anak itu bisa langsung mengembangkan keterampilannya. Artinya ini tahu sudah, oh ini berjalan di atas kayu seperti ini. Dia tahu sudah bisa melaksanakan berjalan kayu supaya di atas kayu supaya seimbang.
Misalnya seperti itu. Tujuan dan dampak program mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas sistematis sepanjang hayat. Selanjutnya, pengantar lakukan modul 2.1. Mohon izin dulu sebelumnya Kak. Bikin pian semuanya sudah membuka LMS kan? Membuka, tapi melihat aja kan ada analogi. Iya. Nah, terwakilkan belum terwakilkan lawan Pak Tony itu sudah. Empat lewat nanti aja juga. Kita saling koordinasi juga kan nanti terkait LMS. Kalau kada paham bisa ditanyakan di forum, di grup. Kemarin waktu ulun belajar pun kami semuanya bingung. Kalsel itu ada sekitar 58 orang kemarin tuh untuk fasilitator. Di kami itu belajar juga, bingung juga awalnya bagaimana sih LMS-nya. Biasanya kan LMS cuma dari Google, ini LMS langsung dari PMM. Pertama kali lah anggapannya untuk kami mengetahui. Kalau guru penggerak, ada yang guru penggerak sini kan sudah? Rizky bisa. Rizky udah guru penggerak ya? Pak Tony guru penggerak rasanya. Kak Tony sama Kak Rizky sudah guru penggerak ya? Belum. Oh belum. Ulun guru penggerak itu mendaftar tapi kan harus lulus lagi. Berarti sama aja tak? Oke, sama aja nasibnya berarti Kak. Oke. Selanjutnya Kak lagi mohon izin sambil aja kita ini jadi supaya kada kalau mau ada bertanya Kak silakan aja ini. Kita kada terlalu banar juga artinya kita sharing aja di sini. Pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Lakukan mengajar PJOK yang efektif. Lakukan. Yaitu lakukan pembelajaran murid ini akan dimulai dengan melakukan praktik pembelajaran gerak. Pendidikan Jasmine Organisasi PJOK, tugas Bapak Ibu merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar pada peserta didik sekolah, tempat Bapak Ibu, atau kakak-kakak semuanya berdasar perencanaan pembelajaran tersebut. Silakan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Nah ini tadi Kak Ai terkait apa yang lu sampaikan tadi itu adalah tugas 2.1 yaitu membuat video pembelajaran. Jadi bebas, yang penting waktunya ada 30 menit. Nanti itu bikin pian akan tugasnya di-upload di LMS. Di LMS di sana nanti disuruh mengupload, memasukkan link. Nanti sudah direkam, boleh merekam lewat HP. Lebih mudah sih lewat HP Kak daripada online. Kalau online bisa juga memakai Google Meet atau Zoom. Tapi itu jadi terkendala di suara biasanya. Nggak terlalu jelas sama perlu jaringan kita. Jadi lebih mudah merekam lewat HP baru di-upload ke Google Drive. Habis Google Drive baru kita share linknya, masukkan linknya ke dalam LMS untuk terkait pembelajaran, video pembelajaran tugas di 2.1. Mohon izin lanjut Kak, lagi ke sebelahnya, yaitu adalah berikut ini aspek teknis yang perlu Bapak perhatikan dalam tugas praktek ini. Praktikkanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Jadi ada 3 Kak ya, pendahuluan, inti, dan penutup. Jadi 30 menit. Biasanya kita bikin video cuma 30 menit. Ada yang di SMP di sini ya Kak? 1 JP-nya berapa Kak kalau di SMP? Atau SMA ada? SD 35 menit Pak. Oh, ini kalau SD 35 menit. Iya, betul. Ini cuma kita pakai yang 30 menit aja Kak untuk praktek video praktik pembelajarannya yang dibuat secara natural, artinya tidak ada edit.
tanpa diedit. Jadi langsung sepanjangan Kak selama 30 menit itu videonya. So, bisa pian atur dengan cara melihat waktu 5 menit pertama misalnya untuk kegiatan pendahuluan, terus 25 menitnya inti, 5 menitnya penutup atau 10 menit penutup, 20 menit pendahuluan, 20 menit berarti inti, 10 menit penutup. Jadi pas nanti 30 menit. Bisa sampai di sini bisa dipahami Kak? Kak Sarvani, jempolnya mantap. Artinya di sini kadada beban kalau terserah bikin pian. Tapi sebelum pian masuk ke membuat video, Kada ada lewat jempolnya. Kalau sudah merekam, sebelum merekam tuh kan bikin pian ada sudah pernah membuat modul ajar sama RPP. Silakan Kak Herman, monggo. Ya, Kak Herman sudah resen, ada apa Kak Herman, silakan. Beliau mengangkat tangan tapi nggak ada suaranya beliau. Sidin baru masuk Pak. Oh iya. Jadwal. Oh iya. Hari Kamis yang orang kumpul UMBK di dalam. Harus hari Jumat aja aku. Oh iya. Kalau Sidin hendak perkenalan. Oh iya. Ulun lanjutkan sedikit Kak. Jadi sebelum masuk ke merekam video pembelajaran, kan bikin pian kan sudah ada BIC, RPP pasti ada punya, ataupun modul ajar. Yang terserah bikin pian hanya mengambil mata pelajaran pembelajaran apa, entah itu permainan bola kecil, bola besar atau sebagainya, terserah pian materinya. Yang penting mau yang di semester 1 atau di semester 2 silahkan aja. Karena di sini tugas dari LMS cuma memberikan waktu 30 menit untuk mengajar secara natural. Artinya tidak ada diedit untuk videonya dan juga tanpa potong-potong waktu. Jadi full selama 30 menit itu kegiatan pembelajarannya. 5 menit pendahuluan, 20 menit inti, 5 menit penutup. Seperti itu. Jadi yang asal ada aja Kak Ai untuk tugasnya. Kayak gitu. Terus sudut penempatan kamera nomor 2 yaitu harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Menggunakan penyangga 3 kaki dalam sudut atau tripod. Terus membantu mengambil teman boleh juga membantu mengambil gambar, kita tolong sama teman, rekan sejawat. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Jadi siswa kelihatan, peserta didik kelihatan, gurunya juga kelihatan. Terus yang ketiga, suara gua harus terekam jelas. Supaya terekam jelas, biasanya pakai HP aja kayak lebih mudah. Kalau yang online biasanya harus pakai wireless mic. Kalau kita memakai Google Meet atau Zoom. Selanjutnya ada unggah perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar di link rekaman pembelajaran di LMS. Nah, di sini. Ini nanti ada di LMS bagian pian, di sana ada disuruh upload, yaitu memasukkan link rekamannya. Batas waktu pengunggahan yaitu adalah gelombang 1 18 waktu. Kita gelombang 2 ya Kak ya. Gelombang 2 yaitu 22 Oktober nanti paling lambat terakhirnya. Jadi masih panjang waktunya Kak. Jadi sambil kita masih belajar di LMS, bikin pian sambil menyiapkan untuk kegiatan perekaman pembelajaran durasi 30 menit itu tadi. Sampai tanggal 22 Oktober. Ini baru tanggal 23, masih ada waktu sebulan, Kak. Karena ini nanti adalah yang dibawa bagian pian ketika tatap muka. Nah, kita tatap muka nanti ada jadwal yang sudah ulun berikan. Itu ada 1 minggu nanti tatap muka.
di tanah laut, ulun yang berangkat ke tanah laut, bikin pian yang mendatangi ulun kena di entah kurang tahu di mana nanti ya jadi kita ada sekitar 6 harian tatap muka yang langsung kita belajar di ruangan kelas atau di sekolah, ulun kurang tahu juga lagi nanti dari BGP atau dari terkait. Oke, sampai sini ada pertanyaan Kak untuk kegiatan tugas di 2.1. Untuk kelasnya tuh kelas rendah atau tinggi? Oke, untuk kelas terkait kelas terserah pian Kak. Oke, sesuaikan yang pian nyaman aja nggih. Misalnya kalau kelas 1 mungkin kelas rendah tangali sedikit kalau diatur untuk video. Tapi kalau pian hendak mengambil secara natural, itu mantap benar. Ulun mengambil kemarin kalau ulun sendiri waktu tugas itu mengambil kelas rendah, kelas 3. Nggih, tapi lumayan sulit sih Kak kalau mau melakukan bijiannya kan secara mengajarnya. Nggih, ada lagi Kak yang mau ditanyakan? Ini Pak, untuk durasi waktu itu harus artinya pas 30 menit kah? Atau kayak apa ada toleransinya? Apa kayak apa gitu nah? Ya makasih. Nggih, toleransinya ya kada sampai semenit lah Kak. Berarti hitungan detiknya toleransinya. Mun kawa pas 30 menit Kak. Nggih, jadi bikin pian kan biasanya kalau ulun humam tuh pakai stopwatch. Jadi 5 menit pertama pemanasan tek, ulun ketik ke pakai stopwatch, 5 menit pertama pemanasan. Sudah 5 menit, oh lihat udah ada 5 menit nih pemanasan. Sudah. Langsung ke inti. Boleh permainan dulu, intinya baru masuk ke pembelajaran aslinya, baru penutupnya. Penutupnya bisa dengan pendinginan atau games atau refleksi atau apa segalanya. Yang penting kita memaksimalkan supaya bisa dapat 30 menit ya sebentar aja. Yes. Ya gitu katanya, silakan. Ya, terima kasih. Berarti kita bisa artinya dalam 30 menit itu terserah kita artinya nyetingnya. Artinya kan kita bisa kemungkinan kawan yang dituliskan waktu nih sekian menit lagi waktunya sekian menit kan bisa kan itu untuk artinya kawan teman sejawat lah yang memberitahu sekian menit sudah sekian menit sisa sekian menit. Nah dan kamera itu cuman satu kamera aja kalau yang dipakai. Iya, satu kamera aja nggih. Nah yang ada mic. Nah masalahnya mic menurut pengalaman kakaknya, nah itu memakai mic luar lagi kah? Apa langsung HP itu bisa kedengaran lah, biasanya lah, anunya lah. Nggih Kak. Kalau langsung dari HP bisa Kak. Nggih, bisa juga kedengaran jelas aja biasanya kalau kita di lapangan, selama itu tempatnya yang tidak berisik, artinya kayak ada di pinggir jalan kan, nggih. Di halaman sekolahannya kan masih aman ya biasanya, nggih. Masih bisa kedengaran. Kalau kawan ulun kemarin tuh, teman ulun tuh ada yang pakai mikrofon, boleh juga Kak, pakai speaker aktif. Jadi pakai mikrofon mengajar. Pakai fluid, pakai mikrofon pulang gitu. Kalau ternyata sulung tapi ya, tapi boleh aja Kak, sah-sah aja kan, artinya boleh aja karena kebetulan jarnya inya tuh di higa sekolahannya tuh pas jalan. Jadi suara tuh tapi jelas supaya lebih pasti, jadi supaya kejelas jadi pakai mikrofon. Siap, bro. Pakai mikrofon. Tapi kan ada kalau yang mic untuk yang di bisa jual gitu, biasanya. Artinya ini menurut pengalaman yang sudah gitu nah. Apakah ada pakai mic luar atau apa segala perangkat tambahan lah gitu nah. Apakah videonya itu kedengaran aja lah mudahnya kayak itu anunya. Kalau pengalaman ulun pribadi sih kedengaran aja Kak kalau pakai HP.
supaya kada tapi ya anu kan mengalihi kan kita mencari anu make wireless doang pian. Nggih, kalau pengalaman pribadi, kalau yang lain mungkin kakak yang lain mungkin bisa juga nggih. Kalau ada. Nggih, yang lain ada yang dibuat tanyakan lagi kakak semuanya. Bisa kita lanjutkan. Selanjutnya, nggih, mohon izin Kak, selanjutnya yaitu adalah pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Nggih, mari memetakan harapan dan kekhawatiran. Apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama mendidik PKG PJOK ini? Apa yang ingin mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai kegiatan harapannya dan mengatasi tantangan? Oke, silahkan pian mengetik, olah jawabannya. Ini sebenarnya disuruh pakai link Jamboard Figma. Karena ini baru kayak untuk Figma ini agak sulit. Ulun sendiri belajar pun belum bisa untuk Figma. Jadi kita cuma memakai Google Doc aja Kak. Jadi bikin pian silahkan nanti mengetik di Google Doc. Di situ online. Jadi nanti ulun share di kolom chat. Silahkan bikin pian memberikan jawaban di sana. Apa sih harapan dan memetakan harapan dan kekhawatiran ya, terserah dari bagian pian masing-masing. Oke, sebentar Kak ya, ulun anuakan dulu untuk Google Docs-nya. Sambil dibikin Kak, catatan-catatannya boleh aja ini. Sambil dicoret-coret di situ. Nomor 1 apa harapannya Bapak Ibu? Boleh ketiganya, boleh 1 atau 2 aja boleh. Salah satunya aja boleh atau 3 buting silakan. Kalau soalnya harus ketiganya ya Kak ya, tapi pian membaginya tuh subnya boleh 1 atau 2 atau 3. Agak sedikit lelet Kak punya ulun di sini nah jaringannya. Masing-masing ya Kak membuat ya. Langsung di linknya ke Pak, ke Google Doc-nya. Ini di Google Doc nanti ulun share di Google Doc. Jadi silakan bikin pian tulis nama di atasnya, copy paste dulu. Bisa. Ya, kita nih sebagian belum tahu Google Doc mana. Ini ulun sharekan sebentar. Supaya bisa ya loh Kak, kita sama-sama belajar juga. Makanya tuh sambil kita dibimbing aja sama-sama ya kada bisa ini. Ini one with link. Nih ulun masukkan Kak ya di forum, di chat. Nah, ini silakan bikin pian klik di situ. Nanti akan muncul di sana tulisannya. Bikin pian silakan isi masing-masing. Bisa udah Kak diklik.
Udah. Di chat, kolom chat tuh ini pian klik aja Google Doc-nya itu. Apa harapan Bapak ingin Singkat aja ya Kak, singkat aja. Nggak usah terlalu panjang. Oke. Oke, tulis nama bagian pian masing-masing, terus tempat tugas boleh atau nama aja, nggak usah pakai tempat tugas nggak apa-apa juga Kak. Karena kita kan di sini sudah terkumpulan sini orang yang ini aja. Oke, yang lain silakan copy paste dulu ya Kak, turun ke bawah halaman selanjutnya di bawah halaman ya apa? Ke bawah lagi. Nantinya format yang ada jangan diambil, silakan membuat format masing-masing. Kita ngambil di bawahnya kan bola set baru Kak, Pak. Pian boleh di bawahnya aja Pak, di bawahnya aja Kak. Di bawahnya aja Kak, supaya nyaman. Oke paste di bawahnya kan diandaki. Tiga menit ya Kak. Ulun izin sebentar. Ulun tinggal sebentar 3 menit silahkan G. Pak ini mudah-mudahan bisa mengikuti sampaikan Pak. Masuk di situ paham ya? Anu apa nih? Sampai di bawah. Oh. Nah, sini. Tidak benar ya. Ya. Ya, ya. Tapi untuk ya. Kemudian ya apa? Yang datang malam ini nggak tahu kalau ngomong itu apa. Nah, udah. Nah, kalau banget tuh deh. Kalau kali itu masih kurang kan. Kan naik kami. Terus. Nah. Nah, start. Ini guys. Tapi nah, main kan. Main sih kan. Itu makanya cuma jam berkali. Oh. Itu berapa bulan itu udah bersama tuh itu juga itu biasa kulit naik tong pengulang itu terus ini jangan coping bahasanya ini kan tidak usah lain nama nih. Nah, sekarang kumpulkan dulu lah. Nah, terus ini. Nah, narangin ini. Terus mau apa? Oh, betul. Nah, ini sebenarnya buat ya. Banyak pada di
Namanya pas gue bilang aja kata tentang ini kalau sudah dibukukan dicari apa kan? Yang lepas. Megang kata. Nah, sumbang sih. Bentang buku yang dilepas. Turun. Ya, lepas. Nampol. Randang. Ya, lepas. Nah, ini pasang dua kan mau. Ini kita mau. Nah, dua tangan ini. Nah, dua tuh bilang dia lah. Nah, dua sini. Dua ini langsung mau. Gimana kakak? Sudahkah semuanya? Itu masih proses kan? Si belajar. Anjir. Jadi kayak ini salah satu apa sih? Dia orang belajar bersama-sama kalau gawe video berkelompok secara online. Ini urusan komputer. Bukan berurusan. Apa harapan? Sambil membacakan kalah satu sudah ada yang satu apa yang harapan Bapak Ibu dapat selama mendengar video ini memperoleh tambahan pengetahuan baru tentang pembelajaran video terus Kak Rizky belum mengisi. Mukni sudah mampu memahami esensi video untuk mencapai tujuan pendidikan. Langsung karena di situ. Anu jangan sampai malah ketik ampun kawan, tak hapus ampun kawan. Kawan sudah mengetik, hapus. Masing-masing. Sudah ada warnanya masing-masing kalau di sana ketahuan deh. Kasarpani kamu ada membuka lewat HP kan Kasarpani di situ. Ampun ulun nih, maaf ini terlambat sih karena akan berdua ikung mah. Oh supaya bisa jangan seberatan kan jadi tahu nih bahwa ini adalah godok yang baru. Jadi tentunya ampun ulun nih kesana kemari nih sebelah. Ngeri benar patuan ini suhunya tuh Sambil kita kan sama-sama belajar gitu nah. Sama-sama belajar. Kita berarti 90 menit ya Kak ya. Karena tadi mulainya jam 11. Ini ngaran yang kemudian dulu. Lewat sedikit. Ngarannya yang kemudian dulu. Enggak Pak, sudah Pak dengarannya Pak. Ulun paling bawah tuh, gitu ulun paling bawah. Masalahnya Allah tantangannya gitu yang mungkin untuk mencapai harapan.
Jadi sambil Kak ya, sambil mengerjakan, sambil ulun lanjut ke materi selanjutnya karena waktu kita cuma 90 menit. Ini sisa 12, sudah jam 12.13, jadi waktunya sekitar ada 17 menitan aja lagi. Jadi supaya memaksimalkan waktu, supaya kada terlalu lawas karena tengah hari sudah parut lapar kan. Jadi sambil aja, sambil kayak izin non izin. Untuk materi selanjutnya bukan materi, sedikit lagi ulun sampaikan di sini bahwa kesepakatan pembelajaran yaitu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka, dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. 4, berpartisipasi penuh. Yang kelima, kamera selalu dan ada atau on cam. Ini kesepakatan bersama untuk pembelajaran. Jadi itu ada kesepakatan bersama lagi, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, kalau kita bicara hadir seutuhnya, mengetahui waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, terus ada klik raise hand sebelum bertanya, jadi ada di sana gambar mengangkat tangan kalau mau bertanya, terus ada gangguan teknis adalah hal yang wajar. Dilanjutkan di tatap maya modul 1.1. Lanjutkan selanjutnya. Sambil pian mengerjakan, sambil selanjutnya ke PPT selanjutnya ulun sedikit di sini di modul 1.1 tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri, elaborasi isi itu ada di LMS Begin Pian Kak ya. Jadi ada refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Di sana ada sudah masuk terkait dengan di LMS Begin Pian masing-masing. Kalau Begin Pian sedang membuka LMS, di sana ada tulisannya kalau nggak salah itu modul 1.1 refleksi perkembangan kompetensi awal peserta PKG PJOK. Itu modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, itu ada 1.1 pendahuluan modul. Jadi Begin Pian ketika di sana membuka LMS, usahakan Begin Pian tetap mengklik di sana sampai berwarna centang hijau nanti Kak. Jadi setelah Begin Pian memilih ada 1.1 ada pendahuluan, klik. Nah, di situ ada nanti centang hijau di sebelah kanan, di pojok kanannya. Tapi setelah Begin Pian mengklik bobulik lagi atau di reload, nah situ nanti akan muncul hijaunya kalau sudah terlaksanakan tugasnya ataupun sudah membaca materi ataupun modul yang diberikan yang ada di LMS. Oke, dulu lanjut sedikit lagi. Halo Bapak Ibu sekalian, dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Agenda mengenal refleksi, mengapa dan apa. Yang kedua, analisis cerita. Selanjutnya, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya, Albert Einstein. Selanjutnya, mengenal refleksi, mengapa dan apa. Mengapa penting untuk kita melakukan refleksi, apa itu refleksi, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK.
Selanjutnya, tindakan seorang guru, tindakan rutin, mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, refleksi perbaikan, tindakan reflektif, yaitu mengabsen dengan cara yang berbeda. Terus ada menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Yang selanjutnya meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Selanjutnya memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda dan lain-lain. Itu adalah salah satu contoh refleksi perbaikan dari tindakan kita yang rutin hanya dengan cara mengabsen biasa, menyampaikan materi biasa, meminta murid berbaris dengan biasa, lalu adalah refleksi perbaikan dengan cara mengabsen dengan cara yang berbeda, dengan cara bermain atau apa sekiranya banyak. Selanjutnya, 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Yang satu yaitu memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Ketiga, menggunakan bukti, data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari penelitian ilmiah yang berkembang. 6, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi, dialog, dan mengembangkan diri sendiri, profesionalitas mengajarnya. 7, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Analisis cerita. Nah, di sini ada analisis cerita. Baca cerita berikut ini. Itu ada cerita tentang Paraga, adalah guru PJK yang atletis, energik, dan antusias. Di sini tugas bagian pian di situ adalah menjawabnya di LMS nanti. Jadi bagian pian buka aja di modul 1.1. Di situ ada nanti diberikan cerita, yaitu cerita tentang Pak Araga. Bikin pian di sana menulis pertanyaan bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Araga, hubungkan dengan praktik mengajar PJOK kakak-kakak selama ini. Apabila ibu atau bapak atau kakak-kakak menjadi Pak Araga, maka refleksi seperti apa yang akan ibu lakukan. Jadi bikin pian menulisnya di LMS. Di sana di LMS itu langsung bisa mengetik di LMS itu sendiri. Jadi di sana ada kolom tersedia untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi bikin pin harus membaca dulu terkait cerita dari Pak Araga itu. Oke. Sampai di sini ada sudah mulai ada bayangannya Kak untuk tugas selanjutnya untuk yang di LMS ini. Yang Google Doc itu tadi itu cuma sebagai pemacu. Jadi di sini sudah ada beberapa yang sudah selesai menjawab. Jawabannya yang bagus-bagus sekali. Bervariasi. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan Kak terkait tugas di LMS untuk refleksi? Bikin pian Kak di LMS itu yang penting tanda kutip mengerjakan agar di sana bercentang hijau supaya bahwa bikin pian sudah melaksanakan tugasnya selesai di sana bercentang hijau. Terkait untuk bagaimana cara mengerjakannya, sebenarnya di sana nanti ada yang upload file, ada yang bentuk upload link, itu terserah bikin pian. Di sana sudah ada kolom-kolomnya disediakan. Kawa upload file, kawa upload link, di sana terserah mau memakai Canva boleh, PPT boleh, dokumen biasa boleh, WPS boleh, dan sebagainya. Terserah bikin pian yang mana yang nyamannya untuk melakukan refleksi. Artinya di sini atau menjawab pertanyaan daripada di LMS itu sendiri.
Sampai di sini Kak, ada pertanyaan? Selanjutnya itu mengisi refleksi perkembangan kompetensi. Nah, ini nanti bagian mengisi refleksi kegiatan perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Terus sampai berjumpa pada sesi tahap maya selanjutnya. Pada akhir sesi kita hari ini, melakukan refleksi bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan safety serta keberhasilan padamu. Itu untuk kegiatan hari ini sampai di sini. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan Kak, sambil menunggu waktu, kita masih ada sekitar 10 menitan lah lagi. Kalau ada pertanyaan terkait tugas di LMS atau yang lainnya boleh saja ini. Silakan Kak. Untuk LMS tuh mulai kapan itu dibukanya? Untuk LMS kan mulai dari kemarin kan sudah diarahkan, tapi per hari ini yaitu adalah di tanggal 23 September itu bagian LMS-nya sudah disuruh membuka. Di sana ada pertanggal, bagian ketika membuka LMS di sana masuk PJOK Kalsel Kabupaten Tanah Laut, terus pilih semua modul. Nah, di sana nanti muncul Kak, di sana semua modul itu ada pendahuluan, terus ada pemberkasan peserta kan. Sudah semuanya Kak unggah surat izin peserta sama fakta integritas? Sudah. Kebetulan sudah. Ini yang kan dari pendahuluan, informasi pengumuman telah, pengantar PJOK, etika penggunaan bahan ajar. Nah, jadi kalau mulai hari ini nih mulai yang di ini kah dokumen pendukung implementasi ini apa yang mulai yang paket mana nih? Modul Kak, sudah masuk ke paket modul 1.1. Nah, yang kita pelajari sudah 1.1. Yaitu di pendahuluan. Nah, bagian di sana ada di pendahuluan modul 1.1. Nah, di situ dulu tanggal 23. Di situ ada date-nya Kak, waktu terakhir untuk mengerjakannya nanti kelihatan ketika bagian klik, kayak unggah fakta integritas, unggah surat izin 27 Oktober terakhirnya. Ini terkait nanti untuk persiapan ketika tatap muka nanti Kak. Kita di Tanah Laut nanti untuk tatap muka. Jadi sebelum tanggal 27 harus sudah mengupload unggah surat izin peserta dan unggah fakta integritas. Ada lagi Kak yang mau ditanyakan terkait ini ada modul 1.1 kan refleksi untuk perubahan paradigma diri PJOK nih. Nah, itu diklik itu ada yang diisi kah yang 1.1 ini? Kalau di situ Pian apa sana tulisannya masih pendahuluan? Ulun nih masuk yang modul 1.1 refleksi. Yang kan yang di atas ini sudah berconteng sampai unggah fakta integritas. Nah, turun ke bawahnya kan paket modul 1 paradigma. Habis itu peraturan materi orientasi program. Nah, habis itu turun ke bawahnya modul 1.1. Refleksi untuk perubahan paradigma. Nah, ini itu baru sampai yang pendahuluan aja Kalau yang 1.1A.1 kan ada lagi kan di sana? Ya. Nah, di bawahnya itu kan sudah ada
tugas itu ada tugas, yaitu yang tugas tadi Kak, terkait paraga itu tadi. Ini nah 1.1a pendahuluan. Nggih. Pendahuluan modul 1.1. Nah, Purnul ini kan masih belum bisa diklik. Masih belum bisa dilihat. Oh, nggih. Karena yang 1.1A1-nya itu 24 September. Nggih, bujur. Kak. Jadi harus diselesaikan di atas dulu, baru bisa dibuka ke bawahnya. Intinya pian di LMS itu kalau ada yang kurang paham bisa dipertanyakan di forum kita di grup atau WA Japri ke Ulun boleh juga. Yang penting kalau sudah centang hijau di situ nanti bisa Ulun koreksi bagaimana, apakah tugasnya sudah benar saja kah atau ada yang masih kurang paham. Jadi di situ bisa. Sabar. Jangan takut salah Kak ya, mengklik-klik di LMS kada apa-apa. Di sana. Ujian pian bukai aja di sana. Ketika nanti di materi selanjutnya di situ ada juga pembelajaran terkait yang mau dipelajari di sana sudah ada juga disediakan. Ada lagi di situ ada tambahan Kak, ada yang baru masuk tuh. Ada ke Ramlianor gimana? Nggih, sudah Gimana bisa kabarnya Kak Ramli? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Kak Surya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lama tak berjumpa kita nih sama Kak Ramli. Ramli di mana sih? Sekarang di SLB. Nggih masih. Oh di SLB. Nggih, alun di SLB kan di Plehari SLBN 1. Di Pleharinya Kak, di kotanya di situ lah kalau SLBN 1. Nggih, di Angsal. Oh di Angsal. Nggih. Makanan ini tadi ada dapat sumbangan sama penyumbang makanan dapat minta duit karena pembayaran selalu. Oke, untuk selanjutnya terkait kegiatan kita nanti ada Google Meet lagi Kak di tanggal lupa tanggalnya. Jadi nanti kita kembali ke kegiatan. Di situ ada jadwal yang kemarin belum share di kalender. Kita kalau nggak salah 2 hari lagi. Hari ini hari Senin. Kalau nggak hari Rabu. Ada kan jadwalnya bawa. Jadwal kegiatan untuk diseminasinya itu hari efektifnya untuk kegiatan kita di September itu nanti ada 24 3 hari untuk tetap mayarnya di bulan. Oh, gampang. Benar kan amat di ya di hari Rabu tanggal 25 nanti Kak ya. Di hari Rabu tanggal 25 kita nanti ada tatap maya lagi. Kolekannya. Share screen sedikit supaya kalau ada yang nggak lihat. Mana udah ulun share itu di
di grup terkait kalender kegiatan kita. Nah, jadi situ di tanggal 25 di sini ada tatap maya. Nah, jadi kalau asinkron ini Kak berarti pian mengerjakan tugas mandiri. Artinya kadeda tatap maya lawan ulun. Kadeda berkumpulan lawan kekawanan. Di sini kan kita berdasaan. Artinya bikin pian silahkan buka LMS masing-masing, dikerjakan tugasnya di situ. Kalau tatap maya di sini berarti ini nanti ada Zoom, Google Meet, kita kumpul di sini belajar bersama di sini tatap maya. Terus ada asinkron lagi, ini yang belajar mandiri lagi. Terus ada asinkron tatap maya. Nah ini berarti online lagi tanggal 27. Berarti halat sehari Kak ya. Esok libur, 25 tatap maya, 2 JP, 27 kita tatap maya lagi hari Sabtu ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari Jumat. Itu nanti terserah bikin pian, kita samakan persepsinya apakah mau malam atau siang, nanti bisa voting atau apa siang lagi. Oke. Nanti kita yang tatap muka itu di bulan Oktober Kak. Nah nih. Oktober akhir lah. Nggih, Oktober akhir tanggal 27 sampai dengan November awal. Sampai November awal. Nggih, November awal tanggal 2. Nggih, ini berarti nanti kan di sini libur kada ke sekolahan berarti. Impian. Gimana tuh rencananya, Jar? Nah, kalau untuk terkait rencananya kurang tahu lagi Kak, kapannya di mananya. Kapannya sudah ada kan tanggalnya, kalau tempatnya kurang tahu lagi. Apakah di hotel kah, di hotel di Play Hari kah, kurang tahu. Atau di penginapan Angsana sana bisa juga kira-kira. Mantap. Laju refreshing kalau buang guru olahraganya. Yang ini tadi Kak tugas bikin pian ya, ini tadi itu nanti ketika kita tatap muka, pian yang membawa video pembelajaran yang ditugaskan tadi Kak, yang 2.1 di modul di 2.1 nanti. Jadi bikin pian mulai mengajar video pembelajaran selama 30 menit itu untuk dibawa ke tatap muka itu nanti untuk ditampilkan bersama-sama dengan kakak-kakak yang lain, melihat dan bisa refleksi diri sendiri dengan yang sudah kita pelajari. Tatap muka ini per kabupaten kah apa digabung untuk per tahap? Per kabupaten Kak. Nggih. Jadi kemungkinan nanti kita digabung sama punya kita kalau nggak salah ada 3 kelas. Tanah lautnya ada 3 kelas itu nggih. Kalau patuh bikin pian lawan Kak Jalil dari Intap kalau nggak salah beliau itu guru PJOK SMP. Nah itu beliau juga di situ mengajar masuk di Tanah Laut, Kabupaten Tanah Laut, masuk menjadi fasilitator. Oke, sampai di sini Kak ada yang masih kurang paham Kak atau belum jelas kah? Karena sudah menunjukkan jam 12.37. Artinya sudah 90 menit kita 2 JP sudah bertatap maya di sini. Santai aja ya. Jadi kalau sudah berarti tadi yang memimpin doa Kak Mukni ya tadi ya. Ini berarti penutupnya lagi sama Kak Mukni. Habis itu baru kita berfoto bersama, baru kita untuk untuk istirahat. Nanti ketemu lagi berarti hari Rabu ya Kak ya. Hari Rabu nanti ketemu lagi hari Rabu. Kita voting lagi terserah nanti untuk kegiatan.
jam berapa kita menyesuaikan, boleh di jam siang dari jam 11, 12, sore boleh juga, malam juga boleh. Yang penting jangan tengah malam kan. Yang tengah malam udah mengantuk lu. Silakan Kak Mukni untuk memimpin doa untuk kegiatan menutup kegiatan kita hari ini. Buka jemiknya dah. Akhirnya. Marilah kegiatan ini kita sama-sama tutup dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk Kak Mukni sudah memimpin doa. Kegiatan hari ini ulun tutup dengan terima kasih banyak kepada kakak semua. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon izin ulun ini sudah melihat menggurui bergantian. Ulun hanya terdahulu aja belajarnya, jadi ulun hanya sharing di sini. Untuk kegiatan kita masih ada berfoto dulu ya Kak ya. Jadi jangan live dulu belum. Nanti ini kan masih direkam. Jadi direkam kita nanti berfoto dulu untuk kegiatan laporan di mohon izin dulu berfoto Kak, silakan tatap kameranya, silakan mukanya on cam. Kak Sarpani silakan Kak Sarpani. Oke, siap. Ulun foto dulu, siap 1, 2, 3. Gede lagi, boleh L Kak. Kita ambil posisi L, literasi. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kakak. Sampai jumpa lagi di hari Rabu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Mohon izin, hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fasilitator. Selamat berjumpa. Tepuk tangan dulu. Mohon izin stop recording ya Kak.